Asam lambung itu sakit yang diderita banyak orang. Asam lambung itu sebetulnya sumber utamanya dari stres. Setelah itu, karena pikirannya stres, dia tidak bisa tidur, sulit tidur, makan pun tidak mau. Tidak mau. Jadi selama ini orang itu sering sekali pemahamannya terbalik, Mas. Terbalik. Jadi harus ada pelurusan pemahaman itu, gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PPLC Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Lasuri. Bapak Lasuri ini salah satu alumni PPA for Healing di PPLC Bojonegoro, di mana PPA for Healing ini bergerak khusus ya dalam pembelajaran tentang metode penyembuhan. Nah, kita langsung saja ya kenalan sama Bapak Lasuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Lasuri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, gini Pak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang salah satu penyakit nih Pak yang paling sering dialami oleh banyak orang, yaitu asam lambung. Pasti banyak yang tahu ya. Yang saya tanyakan yang pertama ini, asam lambung itu ciri-ciri umumnya seperti apa sih Pak? Monggo jenengan jawab. Oke, terima kasih Mas Aris ya. Memang asam lambung itu sakit yang diderita banyak orang. Dan selama ini orang itu sering dalam tanda kutip salah paham, Mas. Salah paham. Contohnya seperti ini, Mas. Ketika orang kena asam lambung, itu dia terus merasa sedih, merasa stres, terus nggak mau makan. Nah, justru di situ itu terbalik, Mas. Terbalik. Kenapa? Karena asam lambung itu sebetulnya sumber utamanya dari stres. Stres di pikiran, setelah itu karena pikirannya stres, dia tidak bisa tidur, sulit tidur, makan pun tidak mau. Tidak mau. Jadi ketika lambung kita sudah tidak terisi dengan makanan, maka di situ nanti akan terjadi iritasi. Setelah iritasi, asam lambung itu akan bekerja dan naik. Setelah asam lambungnya naik, di situ akan terjadi rasa nyeri di perut, terutama di lambung. Jadi selama ini orang itu sering sekali pemahamannya terbalik, Mas. Terbalik. Jadi harus ada pelurusan pemahaman itu, gitu Mas. Itulah sebabnya itu. Iya, berarti tidak melulu soal pola makan ya Pak ya. Ada faktor lain. Nah, stres itu sendiri Pak, yang paling umum, yang paling sering jenengan temui gitu ya, selama menterapi para pasien itu stresnya itu disebabkan oleh persoalan apa gitu Pak? Ya kalau sebab stres itu Mas ya banyak sekali. Tapi intinya satu hal Mas. Orang stres itu ketika orang tersebut tidak bisa menerima ketentuan dari Allah yang menimpa padanya. Itulah kenapa orang yang cenderung tidak bisa menerima ketentuan atau takdir dari Allah kepadanya, dia akan selalu merasa mengeluh dan mengeluh. Disitulah nanti ketika sudah mengeluh akan timbul rasa kufur nikmat. Dan itu sumber dari stres. Terus bagaimana cara menghilangkan stres itu? Pasti sampean akan bertanya seperti itu. Pasti sebelum sampean bertanya saya jelaskan dulu Mas. Saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk menghindari atau mengurangi rasa stres, kita harus menata hati Mas. Menata hati untuk dengan ikhlas menerima apapun ketentuan dari Allah. Ridho. Apapun ketentuan dari Allah itu kita harus ridho. Nah, ketika kita sudah ridho dan semua yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Allah dan yang terbaik bagi kita menurut Allah gitu Mas. Nah, orang ketika sudah sadar akan hal itu, dia akan dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan ridho akan menerima semua ketentuan dari Allah. Dan ketika orang sudah punya mindset seperti itu, dia tidak akan lagi stres. Itu Mas. Salah satunya itu Mas. Salah satunya.
kalau dirinci lagi Mas, banyak sekali orang yang penyebab itu stres ya. Banyak sekali. Tapi kunci utama dari untuk menghindari stres atau menghilangkan stres itu tadi Mas. Harus ridho, harus ikhlas menerima semua ketentuan Allah kepada kita. Itu, Pak. Baik, ini saya mau tanya lagi nih Pak. Pak Lasuri kan sudah sering ya selama ini menerapi orang-orang yang asam lambung. Pasti banyak dari sahabat-sahabat penonton setia PPLC Bojonegoro yang bertanya ini, bagaimana cara proses terapinya gitu Pak. Mungkin itu yang dipertanyakan. Siapa tahu nanti ada teman-teman dari penonton ini yang mau ikhtiar gitu nyoba terapi ke Pak Lasuri. Untuk proses terapinya itu kita harus cari tahu dulu Mas. Cari tahu dulu apa sih penyebab sakit lambungnya. Nah, pertama yang kita perbaiki atau kita luruskan adalah pola pikirnya. Kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia stres. Itu banyak macamnya. Contoh seperti ada orang yang stres karena ada masalah rumah tangga. Itu yang masalah rumah tangganya itu harus diberesin, dibenerin dulu. Ada lagi orang yang stres karena mikir ekonomi. Nah, utang, salah satunya utang. Nah, itu kalau itu kompleks. Tapi yang jelas diperbaiki dulu, diluruskan dulu mindsetnya, pola-pola pikirnya untuk menghilangkan stres itu. Untuk menghilangkan stres itu kita cari tahu dulu. Apa sih sebabnya kok sampai stres? Karena sumber dari penyakit lambung utamanya adalah pola pikir stres. Karena runutannya ketika kita sudah stres, maka nafsu makan kita berkurang. Itulah yang menyebabkan sakit di lambung. Terus kenapa kok harus dicari dulu penyebabnya untuk menghindari stres itu? Karena gini Mas Aris ya. Ketika sakit lambung itu penyebabnya atau stres sumber masalahnya itu tidak ditemukan, maka obatnya itu hanya untuk mengobati sakitnya saja. Dan sakit itu ketika sumber atau akar masalahnya tidak diketahui, kita sama saja dengan menyembuhkan sakit nanti akan kambuh lagi ya. Karena apa? Karena ketika saat ini mungkin orang kena lambung itu sudah diobati, sudah sembuh. Tapi suatu saat ketika pemicu stres itu muncul lagi, akan itu lagi. Prosesnya akan terulang itu. Berarti selama ini kan orang susah makan, nggak doyan makan sebenarnya tuh karena pikirannya lari itu Pak, lari ke permasalahan itu. Iya, betul. Bukan kok males makan sebenarnya. Betul. Bukan kok males makan. Saya pikirannya itu terus. Saya yakin semua manusia itu kepingin makan Mas Aris. Tapi karena pikirannya itu tidak fokus atau banyak tekanan atau stres, maka apapun. Iya, jadi gak enak. Makanan ibaratnya ketika kita sehat itu makan sama ikan ayam goreng itu kan pasti nikmat Mas Aris. Betul. Tapi ketika pikiran kita sedang kacau, sedang kalut itu makanan nasi goreng itu sangat-sangat tidak menarik itu Mas Aris ya. Nah itu sekilas ya tentang asam lambung yang dijelaskan Pak Lasuri. Satu lagi ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Banyak sekali peserta privat kelas PPA itu ada Pak yang setelah ikut kelas itu nggak nyadar penyakitnya langsung sembuh. Apa itu mungkin dari efek belajar ikhlas menerima itu atau bagaimana Pak? Iya gini Mas Daris, kenapa seringkali peserta privat kelas itu merasa terbantu atau bahkan sakit sembuh setelah mengikuti kelas? Karena gini Mas Daris, pengalaman saya pribadi Mas Aris ya. Ketika kita ikut kelas privat PPA, kita nanti akan diajarin di sana bagaimana sih pola-polanya agar kita ditolong oleh Allah. Dan kita yang jelas kita akan tahu apa sih salah kita, apa sih yang harus diperbaiki dari kita. Lah, di situ setelah kita tahu apa kesalahan kita, pasti kita akan merasa ada sedikit rasa penyesalan. Dan situ pasti kita akan berusaha untuk bertobat.
minta ampun sama Allah. Dan ketika kita punya salah dan sudah terlanjur itu, biasanya kita akan merasa, oh ternyata semua ini memang takdir dari Allah, kehendak Allah. Dan setelah tahu itu bahwa itu yang terbaik menurut Allah bagi kita, di situ nanti kita akan timbul rasa ridho, rasa ikhlas. Nah, di situ Mas Haris. Selama ini kan banyak orang yang mintanya tuh Allah ridho sama kita, tapi kadang kitanya ya Pak yang Iya, betul. Kita gini aja lah Mas. Kita sering sekali, ya Allah, saya minta ridho, diridhoi oleh Allah. Sedangkan kita sendiri sering nggak adil. sering menuntut gitu. Kita menuntut untuk kita minta ridho sama Allah, tapi kita sendiri nggak ridho atas ketentuan Allah. Jadi gini Mas Haris, ketika kita ingin Allah ridho kepada kita harus ridho atas semua ketentuan Allah kepada kita, tanpa syarat, tanpa tapi Mas Haris. Ya. Yang terakhir lagi, ini kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang mau terapi kepala suri, ini tarifnya bagaimana ini Pak? Atau jadwal prakteknya ini hari apa? Bisa dijelaskan Pak? Oke, Mas Haris ya. Untuk jadwal terapi itu fleksibel Mas Haris. Jadi menyesuaikan. Yang penting WA dulu. WA dulu. Tarif. Untuk tarif itu kita sebagai sesama Muslim itu tujuan kita menolong. Lah masalah dia mau sedekah atau bagaimanapun itu urusan beliaunya. Urusan beliaunya yang mau terapi gitu. Karena gini Mas Haris ya, kadang-kadang sakit seseorang itu sembuhnya itu melalui berbagai macam cara. Mungkin ketika orang tersebut datang ke rumah saya itu ada keseriusan, ada kesungguhan untuk minta tolong dengan masalah saya Mas Haris, itu bisa jadi sembuh. Ada juga yang orang sakit itu karena wasilah sedekahnya itu bisa juga diberi kesembuhan oleh Allah. Itu terapinya pakai obat atau enggak Pak? Terapi kita tanpa obat. Tanpa obat. Dijamin 100% aman gitu Pak ya? Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman, terapi tanpa obat. Ya itu tadi pendekatan terapi kita, pendekatan pakai tauhid Mas Haris. Sebagaimana yang diajarkan di PPA itu adalah pola pertolongan Allah. Dan tagline-nya membumikan tauhid. Oke, terima kasih Pak Lasuri atas waktunya ya. Ini maaf tak sita sebentar ini bikin video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.